Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sonia Marintan Sialahi SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu batch kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2017725203111. Selamat menyaksikan. Oke, tadi belajar apa, Nak? Baiklah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Silakan siapa yang mau memimpin doa kita? Oke, silakan Nadia, memimpin doa kita, Nak. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur Tuhan atas berkat dan Yesus pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali sebagai teman. Doa yang kami pembelajaran kami, berkati setiap pembelajaran kami, apapun yang selama kami berguru kami bisa menjadi berkat dan bisa datang nanti. Guru-guru yang mengajar kami berkati, kedua orang tua kami kami berkati. Dan dalam nama Yesus selalu amin. Oke, terima kasih Nadia. Baiklah, seperti biasa Nak, sebelum kita memulai pertemuan, kita awali dengan lagu kebangsaan. Silakan berdiri. Oke. Digambarkan dalam bentuk emot. Gimana ya perasaan hari ini? Oke, sudah. Oke, kalau sudah coba hilangkan gambar emotnya supaya bisa lihat gimana ya perasaan yang sebenarnya kalau dalam bentuk emot. Oke, sudah nak? Sudah. Coba diangkat masing-masing.
Ayo, siapa lagi? Oke, Tere, gimana perasaannya? Gomos, Rizky, Tessa, Eri, Iman, coba diangkat, oke? Eri, ayo angkat Eri. Gimana emot kamu Eri hari ini? Aditya? Farel, coba Farel. Oke, mantap. Semua diangkat nak, supaya bisa lihat dari sini. Semuanya. Ayo. Tidak usah terlalu banyak hiasan-hiasannya nak, dalam berbentuk emot saja. Tessa, Eri, Iman. Oke, nice, mantap. Silakan berarti semua dalam kondisi happy ya? Iya. Oke, mantap. Kalau dalam kondisi happy, artinya kita sudah bisa memulai. Miss, apa sih materi kita pada hari ini? Judulnya adalah Nah, apa itu pengangguran, Miss? Sebelum kita masuk ke pengangguran, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita. Gimana ya, dalam pertemuan ini apa yang mau kami capai? Tujuan pembelajaran kita ada 3 nah. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Dan yang ketiga, kalian dapat merumuskan solusi untuk mengatasi pengangguran, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Pertemuan ini berhasil kalau kalian sudah dapat 3 tujuan pembelajaran ini. Oke. Sebelumnya, Miss ada pertanyaan dulu ini. Namanya itu uji pemahaman. Apa itu, Miss? Pertanyaan pertama. Kalian cukup jawab benar atau salah. Oke? Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Benar atau salah kira-kira? Benar. Yang jawab benar angkat tangannya. Wow, oke. Ya, berarti tidak ada yang menjawab salah? Tidak. Yang kedua, salah satu dampak pengangguran terhadap perekonomian daerah yaitu dapat menaikkan penerimaan daerah. Benar atau salah ya? Benar atau salah ya nak? Salah satu dampak pengangguran terhadap perekonomian daerah yaitu dapat menaikkan penerimaan daerah. Salah benar? Oke. Yang ketiga, salah satu cara mengatasi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Benar atau salah ya nak? Yakin benar? Oke. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita kan udah bahas apa itu ketenagakerjaan, apa itu jenis-jenis tenaga kerja. Sekarang kita mau bahas yang namanya pengangguran. Kita akan buktikan yang kalian jawab benar ataupun salah. Oke? Nah, kita akan melihat dulu video. Kalian diminta untuk menonton video dan memberi tanggapannya. Yang mana videonya, guys? Ini dia. Mari kita simak sama-sama. Oke, pastikan posisi kamu itu bisa melihat video secara jelas dan mendengar dengan baik. IMF bahkan menyebut angka pengangguran di Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara. Mencari kerja. Angka yang panjang para pencari kerja terjadi Selasa 6 Mei lalu di gelaran Job Fair pemerintah Kota Jakarta Pusat di Gor Johar Baru dan Gelagan Remaja Kemayoran. Mereka yang mencari kerja datang dari beragam latar belakang, mulai dari pelamar kerja baru hingga pekerja yang ingin mendapat penghasilan lebih baik. Mereka datang ke Job Fair karena sulit mencari pekerjaan. Nyari semua lewat Instagram, Facebook, komunikasi dari Facebook ya, Februari sampai sekarang sudah bulan Mei. Udah ada panggilan loh Pak dari berbagai pekerjaan atau lowongan yang didaftar? belum.
Sudah lihat semua videonya? Sudah lagi? Sudah. Coba dulu Miss minta kasih tanggapan kalian atas video yang udah ditampilkan di depan. Silakan siapa yang mau memberi tanggapan, solusi atau pernyataan, Mbak? Pertanyaan boleh? Oke, silakan Ibu Nia. Miss, apa penyebab pengangguran itu terjadi, Miss? Kenapa perusahaan tidak menerima karyawan yang lama supaya tingkat pengangguran tidak pengangguran di Indonesia tidak tinggi? Oke. Mengapa Miss perusahaan tidak menerima karyawan yang melamar ke pekerjaannya? Supaya penganggurannya katanya rendah. Ada yang mau kasih jawaban kira-kira Nak, atas pertanyaan ini? Kenapa kira-kira? Oke, silakan Anissa. Karena orang yang bekerja di perusahaan itu dilarang serius. Oke, betul. Karena di perusahaan itu ini biasanya diterima jika lowongannya itu terbuka, baru diterima yang lowongan tadi. Bukan hanya asal terima, nah. Karena perusahaan nggak akan mau asal terima karyawan. Siapa yang mau gaji? Begitu dia. Ada yang mau kasih tanggapan mungkin? Lagi? Silakan siapa yang mau kasih tanggapan, Nak? Ayo, ini penting. Karena suatu hari kalian nanti yang akan menghadapi situasi ini. Siapa yang mau kasih tanggapan? Pertanyaan boleh, silakan Clara. Mengapa belum ada tindakan pemerintah bagi masyarakat yang mengalami pengangguran, tapi malah membuat JPA tidak juga berhak? Wow, mengapa pemerintah nggak ngambil solusi katanya? Sementara di lain sisi ada ceritanya gaji DPR naik. Ada yang mau kasih tanggapan kira-kira, Nak? Kenapa kira-kira pemerintah nggak kasih solusi atas permasalahan ini? Ada? Yang mau coba jawab silakan. Ayo. Silakan. Ada yang mau kasih tanggapan mungkin? Ayo silakan, Nak. Ayo Nak. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Silakan. Siapa yang mau coba? Gak apa-apa, coba jawab. Namanya ini kerja. Tidak ada yang salah. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Semua harus ikut ya terlibat dalam diskusi ini. Ayo Nak. Ada? Yang mau coba jawab? Tidak. Oke, bisa lagi. Ada yang juga. Oke, karena menurut Anissa ada penyalahgunaan dana yang seharusnya. Jadi mungkin pemerintah tidak melakukan solusi. Sebenarnya Nak, gini ya, pemerintah itu bukannya mata permasalahan yang ada. Hanya saja mungkin prosesnya itu lama. Jadi seakan-akan tidak bekerja. Nah, baiklah. Supaya kita lebih memahami lagi atas permasalahan ini, Miss sudah bentuk kalian ke dalam kelompok menurut assessment awal yang sudah Miss lakukan. Nah, setiap kelompok Miss akan berikan studi kasus. Studi kasus, masing-masing kelompok memiliki kasus yang berbeda. Oke, silakan dijawab. Ini Miss berikan. Silakan dijawab. Oke, nah sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita mau ice breaking dulu. Silakan bangkit berdiri, Nak. Bangkit berdiri. Silakan berdiri. Ayo bangkit berdiri semua dalam dirinya. Cluenya adalah lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu Miss kasih contoh begini. Kuping, maka kalian harusnya megang hidung. Karena dia lakukan apa yang kamu lihat. Jangan tangan, oke. Jari, apakah fokus semuanya?
menjawab kasus yang ada. Oke, silakan dijawab di lembar RKPD-nya. Ayo silakan berdiskusi. Oke, dipahami dulu kasusnya, nak. Kemudian dikasih solusi. Jawab pertanyaannya saja. Kalau ada kira-kira yang kurang mengerti, bisa tanyakan sama saya. Setiap kelompok bisa presentasi ya, nak, ke depan. Kalau ada yang kurang paham terkait kasusnya, boleh tanyakan sama aku. Nah, di buku ada referensinya. Siapa tahu kalian butuh materi. Sini mengambil akibat bagiannya. Ini lebih dekat. Tidak ada di sini ada pembaca sekali dua. Ada kendala kira-kira selain tidak lebih banyak. Bisa langsung menjawab di sini atau di baliknya ya. Kita tunggu ada berapa di sini? Gimana ada kendala? Karena ada pengangguran musiman seperti di sini pengangguran musiman itu kan terjadi karena perubahan musim. Lalu apa yang harus kita atau masih ada melakukan yang lain gimana tadi? Ada kendala? Sudah ketemu jawabannya? Nah, sakit kalian mengajarkan kita bisa seperti presentasi sekarang siap? Oke, baiklah, silakan kelompok 1 Korio. Oke, kelompok Kyo ya namanya. Oke, silakan. Oke, bisa. Iya, baca studi kasusnya, pertanyaannya. Geser ke sini. Nah, untuk tim yang lain, kelompok yang lain, diminta masing-masing setiap kelompok itu memberi tanggapannya terhadap hasil presentasi dari temannya. Oke, bisa? Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok Kyo. Shalom bagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok Kyo. Apa sih itu Kyo? Tingkat pengangguran di
negara X meningkat drastis hingga mencapai 9% pada akhir tahun. Banyak dari pekerja yang kehilangan pekerja berasal dari tenaga bidang pertanian. Kami persilahkan. Ya, untuk pertanyaan saya persilahkan bertanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yowo, apa yang mempengaruhi negara X menurunkan drastis? Saya akan menjawabnya seperti soal yang telah kami jawab. Yang menyebabkan menurunnya pengangguran drastis pada tahun 2024 itu yaitu kesadaran pengangguran sudah mulai ada dan pulang kerja sudah berkali. Pertama, yaitu pemerintah sudah menciptakan lapangan pekerjaan dari tingkatnya dari tahun 2023 sampai 2024. Oke, hanya itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk aku. Sekian presentasi dari Bapak Yowo. Kami undur diri dari tempat ini. Kalau belum presentasi sebelumnya. Oke, kita beri lagi tepuk tangan saya. Silakan duduk kembali. Next, kelompok berikutnya silakan lanjut. Oke, diminta setiap kelompok nanti menanggapi ya. Oke, silakan Nak. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang kami diskusi tadi. Perkenalkan, nama saya Desya Meralu. Perkenalkan, saya Sudaryan. Perkenalkan, nama saya Maulana Mbak. Nama saya Farid. Nama saya Kisah. Nama saya Andika Saputra. Adapun teks 202 yaitu dicoba adalah bersama partai permintaan akan kerjasama dalam gubernur yang dalam pekerjaan karena Akan tulis terhadap pengangguran. Oke, jelas pertanyaannya? Oke, bisa diulang mungkin, Bu Lara? Apa pengaruh permintaan orang tulis kepada pengangguran? Pengaruh permintaan orang tulis terhadap pengangguran. Bisa garis Boleh. maksudnya permintaan tulis. Tadi kan di teks ini dibilang ada permintaan orang tulis, maka ketika pengangguran semakin hilangnya pekerjaan terhadap orang Maaf sekali lagi teks kami yang ada hasil kurang permintaan tulis kepada yang ada di teks kami adalah orang tulis mengenai banyaknya pengangguran. apa yang mempengaruhi dan itu jadi banyaknya pengangguran. Contohnya pada saat libur Saya sekolah. bertanya kepada Oke, ini satu tim. Silakan. Contohnya pada saat libur sekolah mungkin ya di antara kita banyak yang berliburan karena tidak datang ke sekolah. Dan pada saat libur banyak tempat wisata yang mengunjungi orang yang menjadi ramai yang membuat para pekerja tempat ini mendapatkan hasil atau keuntungan yang dapat membuat mereka bekerja tetap di tempat ini. Karena dapatkan sudah menerima. Gimana? Saya akan kami jadi tulis tentang Oke, sekali lagi kesimpulannya adalah sebenarnya adalah jadi para tulis adalah membawa keuntungan bagi para pekerja. oke. Dengan adanya turis membawa keuntungan bagi para pekerja. Dalam hal ini wisata. Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada masalah kami bisa lebih baik. Kita berikan kesimpulan. Kesimpulannya mungkin dari anak didik sekalian dulu siapa yang memberi kesimpulan. Ifti, oke, silakan Ifti. Dari kelompok kami menyimpulkan, Oke. karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar
tingkat pengangguran di Indonesia semakin rendah. Oke. Ada lagi? Thank you Inti, silakan. Rizky. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran hari ini Oke. bahwa pengetahuan tidak cukup untuk masa depan, maka evaluasi dari bakat yang ada di Indonesia. Silakan Tuhan. Kesimpulannya nak pertemuan hari ini? Ya. Kita mengamalkan sini dan serta pengalaman dari pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan sehingga kita terjun dalam satu pekerjaan dan mengurangi setiap pengaturan dalam negara kita ini. Oke, untuk menanggapi pengangguran ini, maka kalian peserta didik diharapkan mampu lebih peka untuk mencari solusinya. Dengan bagaimana, Miss? Bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi mengembangkan skill ataupun keterampilan. Oke, itulah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan quiz. Silakan masing-masing setiap kelompok menyediakan handphone dan membuka akun di Google. Ayo dengan cepat, Nak. Setiap kelompok cukup satu saja. Oke, udah ya. Kita mulai. Harap menjawab dengan cepat soal materi pengangguran. Oke. Pertanyaannya, kategori usia kerja adalah kategori usia kerja 1 sampai 15 tahun, 15 sampai 65, 18 sampai 55 atau lebih dari yang jadikan kayak kenapa? Kepada tim 1 itu tangan. Jangan apa deh. Oke, jangan kecil lagi. Semua tangan. Ayo. Oke, baik. Sudah. Gimana perasaannya hari ini, Nak, di pertemuan kali ini? Luar biasa. Happy. Bangun kepentingannya. Oke. Gimana kira-kira, Nak? Happy? Masih tetap seperti pertemuan tadi, masih bahagia? Oke. Baiklah. Pertemuan hari ini cukup baik. Kerjasamanya Isya sudah semakin baik. Hanya saja mungkin kelompok yang lain lebih memperhatikan kelompok yang sedang presentasi. Itu aja untuk hari ini. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru, materi teori penilaian. Jadi kalian bisa baca-baca bukunya, Nak. Untuk bab berikutnya